Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara? Pada kesempatan kali ini saya Siam Prihatin SPD, Guru SMP Negeri 2 Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, calon guru penggerak Angkatan 5, akan memaparkan modul 3.1 koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kali ini adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan sistematis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka ragam cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Bapak Ibu, menurut Bob Talbot, teaching kids to count is fine, but teaching them what to count is best. Yang artinya mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Nah, dari kutipan di atas, apakah kaitannya dengan proses pembelajaran yang sekarang dipelajari saat ini? Baiklah, dalam memahamkan anak tentang konsekuensi dari sebuah pilihan merupakan hal yang benar, namun membekali mereka dengan pengetahuan tentang hal yang baik dan buruk adalah sesuatu yang substansi, bahwa pengetahuan itu atau knowledge saja tidak cukup. Murid yang harus dibekali dengan pendidikan karakter. Lalu bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus dapat menjalankan 3 peratap trilogi dari sistem Among Ki Hajar Dewantara, serta menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran yang mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan yang ada di sekolah. Dan berdiferensiasi adalah salah satu pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nah, dalam pengambilan keputusan suatu permasalahan harus mendasar pada 3 unsur pengambilan keputusan, yakni berpihak pada murid, mendasar nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil, sehingga dapat menciptakan budaya positif dalam rangka pembentukan karakter siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Menurut George William, education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami adalah bahwa dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya. Baiklah Bapak Ibu di seluruh Nusantara, setelah kita mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, saatnya kita memberikan kesimpulan dan koneksi antar materi pada modul-modul sebelumnya.
bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilogi memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Bapak Ibu, menjadi guru yang mampu mengambil keputusan efektif tentunya tidak terlepas dari pengaruh dan pandangan Ki Hajar Dewantara, yakni sistem Among dan juga Pratap Triloka. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani. Dalam hal ini, guru sebagai seorang pamong dapat menggunakan sistem Among dalam pembelajaran untuk menyampaikan karakter bagi peserta didik. Selain itu, integrasi Pratap Triloka menjadi sangat penting dalam konteks sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran, agar keputusan yang diambil lebih efektif. Maka seorang guru harus berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri dan perlu menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, lalu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sebagai seorang guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita secara kodrati sebagai makhluk Tuhan bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kaitannya sebagai seorang pendidik, nilai kejujuran, integritas bisa diajarkan melalui pengamatan dan keteladanan pada murid-murid kita. Selain itu, pengalaman ajaran-ajaran dari Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan orang lain yang sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu, keterampilan coaching akan membantu kita sebagai pemimpin pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan. Coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat yang akan berpengaruh sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan demikian akan berpengaruh bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan kita yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan kita? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dari keputusan kita yang sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kita juga harus melihat peraturan yang mendasari keputusan yang kita ambil atau berpikir berbasis peraturan rule-based thinking. Serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alamnya, yaitu dengan mengembangkan potensinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dia miliki, maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan siswa dan juga merampas potensi yang dimiliki oleh siswa. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan seorang murid. Guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang didapat dari pembelajaran modul ini yang dikaitkan dengan modul-modul sebelumnya adalah: yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Yang keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika.
bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid dan terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu D5 etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pada modul 3.1 ini, calon guru penggerak mendapatkan pemahaman tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di dalamnya terdapat konsep tentang dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ketika kita menghadap situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasari, yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Secara umum, paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika ada 4, yakni yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, yaitu menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsipnya, lakukan kepada orang lain seperti yang Anda ingin mereka lakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. Ada 9 langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dan yang keenam, melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ada hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, antara lain, yang pertama, ketika belajar
mengambil keputusan dalam D5 etika tidak mudah dilakukan karena paradigma benar lawan benar, sehingga untuk mengambil keputusan harus benar-benar melakukan ke-9 langkah tersebut. Dan yang kedua, keputusan tersebut diambil dari sudut pandang siapa tokoh yang mengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi dan yang akan kita hadapi. Pasti berbeda dalam setiap kasusnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral D5? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menghadapi sebuah permasalahan yang membuat saya mengalami dilema etika. Tetapi saat itu memang saya belum memahami mengenai D5 etika dan saya juga belum memahami bedanya D5 etika tersebut tidak sama dengan rujukan moral. Saya hanya berpikir bagaimana masalah itu segera selesai, dan ternyata mengambil keputusan D5 etika lebih sulit daripada bujukan moral. Sebelumnya, saya mengambil keputusan dengan hanya meminta pendapat rekan dan pemimpin sekolah tanpa menggunakan paradigma, prinsip, maupun 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mendapat pencerahan bagaimana melihat sudut pandang suatu permasalahan berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan. Kemudian menentukan 3 prinsip pengambilan keputusan yang terbaik dan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dan menjadi lebih terarah. Lalu bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul 3.1 ini? Dampak mempelajari materi ini bagi saya adalah sangat bermanfaat karena saya mendapatkan banyak pengetahuan dan hal-hal baru serta bertambahnya wawasan pola pikir dalam pengambilan keputusan yang tepat dan baik untuk menghadapi situasi dilema etika sekaligus bujukan moral. Dalam pengambilan keputusan yang saya buat juga membutuhkan keberanian dan komunikasi yang sifatnya asertif, yang dapat memprediksi efek yang ditumbuhkan dalam sebuah keputusan atau meminimalisir kerugian dari berbagai pihak yang akan menghasilkan kolaborasi yang hebat dalam suatu komunitas dimanapun kita berada. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Banyak situasi di sekolah yang harus diselesaikan dengan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Saya sebagai guru juga sebagai pemimpin pembelajaran bagi murid dan bagian dari stakeholder di sekolah harus bisa mengambil keputusan dengan efektif dan membutuhkan pemikiran-pemikiran kreatif setelah mengetahui dilema etika dan bujukan moral. 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, oleh karenanya perlu pengambilan keputusan yang efektif dan kreatif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga tempat saya menjalankan tugas keprofesionalan saya.
Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, demikian tadi paparan mengenai modul 3.1 tentang penerapan pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Jadikan perubahan sebuah tantangan dan bukan sebuah halangan yang membuat kita akan tertahan. Salam bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.